Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum melaporkan SPT tahunan periode tahun 2025, teman-teman harus segera melaporkan karena pada tanggal 31 Maret 2026 ialah batas terakhirnya teman-teman. Untuk itu teman-teman login ke akun teman-teman, lalu teman-teman masuk ke menu surat pemberitahuan atau SPT. Di sini untuk SPT-nya belum disampaikan. Untuk itu kita klik buat konsep SPT. Karena di sini saya sudah pernah membuat konsep SPT, saya akan hapus dulu teman-teman. Oke, kita klik buat konsep SPT. Di sini ada 3 langkah yang wajib kita isi teman-teman. Yang pertama, pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, kita pilih PPH orang pribadi. Kemudian yang kedua, pilih periode pelaporan SPT. Untuk jenis periode SPT kita pilih SPT tahunan, lalu ke periode dan tahun pajak kita pilih dari Januari sampai Desember 2025. Kemudian yang ketiga, pilih jenis SPT. Untuk model SPT kita pilih yang normal teman-teman. Kemudian kita klik buat konsep. Oke, di sini untuk konsepnya sudah berhasil kita buat. Oke, kemudian kita klik logo pensil di samping nama konsep SPT. Masuk ke halaman SPT tahunan pajak penghasilan PPH wajib pajak orang pribadi. Di sini kita langsung saja masuk ke menu induk. Kita ke header, kita lihat untuk sumber penghasilan kita pilih yang pekerjaan. Buat teman-teman yang memiliki usaha, teman-teman bisa klik kegiatan usaha. Dan jika teman-teman memiliki 2 pekerjaan, teman-teman bisa pilih pekerjaan dan pekerjaan bebas. Kemudian di metode pembukuan atau pencatatan, kita pilih yang pencatatan. Lalu kita posting SPT untuk menampilkan data perpajakan kita dari harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPH, pembayaran, dan lainnya. Ke poin A, identitas wajib pajak. Untuk 1 sampai 6 sudah terisi oleh sistem. Untuk nomor 7 status kewajiban perpajakan suami dan istri kita lepas kosong saja teman-teman. Lanjut kita ke poin B, ikhtisar penghasilan neto. 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih ya. 1B, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Di sini jika kalian adalah pekerjaan bebas, kalian bisa klik ya. Karena di sini saya hanya memiliki pekerjaan, hanya 1 pekerjaan, saya memilih tidak teman-teman. Kemudian 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Jika memiliki usaha lebih dari 1 atau pekerjaan lebih dari 1, kita bisa klik ya. Nah, di sini saya pilih tidak. Oke, lanjut 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak teman-teman. Lanjut kita ke poin C, perhitungan pajak terutang. 2, penghasilan neto setahun terisi oleh sistem. 3, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto? Di sini kita pilih tidak. 4, penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto terisi oleh sistem. Kelima, penghasilan tidak kena pajak. Silakan pilih. Untuk teman-teman yang sudah menikah adalah K, untuk teman-teman yang belum menikah adalah TK atau tidak kawin. 6, penghasilan kena pajak terisi oleh sistem. 7, PPH terutang terisi oleh sistem. Ke-8, apakah terdapat pengurangan PPH terutang? Kita pilih tidak. 9, PPH terutang setelah pengurangan PPH terutang terisi oleh sistem. Lanjut kita ke poin D, kredit pajak. 10A, apakah terdapat PH yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kita pilih ya. 10B dan 10C sudah terisi oleh sistem. 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPH luar negeri yang telah dikreditkan? Kita pilih tidak. Poin E, PPH kurang atau lebih bayar. 11A, 11B, dan 11C sudah terisi oleh sistem. Poin F, pembetulan. Untuk 12A dan 12B akan terisi jika SPT tahunan kita lebih bayar atau kurang bayar. Poin G, permohonan pengembalian PPH lebih bayar. Ketika SPT tahunan kita lebih bayar dan kita melakukan pengajuan, akan terisi otomatis di poin G ini teman-teman. Setelah kita ke poin G, sekarang kita ke poin H, angsuran PPH pasal 25 tahun pajak berikutnya. 13A, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPH pasal 25 tahun pajak berikutnya?
Kita pilih tidak. 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Kita pilih tidak. 13C, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Di sini juga kita pilih tidak. Poin I, pernyataan transaksi lainnya. 14A, harta pada akhir tahun pajak. Untuk ini akan kita isi pada lampiran 1 bagian A. 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Kita pilih tidak. 14C, apakah Anda menerima penghasilannya dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kita pilih tidak. 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. 14E dan F terisi oleh sistem. 14G, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak, teman-teman. 14H, kelebihan PPh final atau penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. Untuk poin J, lampiran tambahan A, B, C, D, dan E, jawabannya adalah tidak semua, teman-teman. Selanjutnya, sebelum kita ke poin K pernyataan, kita ke atas dulu ke lampiran 1. Sini ada 5 poin yang perlu kita isi. Yang pertama adalah harta pada akhir tahun pajak. Yang kedua, utang pada akhir tahun pajak. Ketiga, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Keempat, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kelima, daftar bukti pemotongan PPh. Untuk poin 4 dan 5 sudah terisi oleh sistem. Sekarang saya akan contohkan untuk pengisian harta pada akhir tahun pajak di bagian kas dan setara kas. Pertama, kolom deskripsi. Silakan pilih apakah uang kita berupa uang tunai atau tabungan. Nomor akun, masukkan nomor rekening. Atas nama sesuai nama kita, nama bank, lokasi kita pilih yang Indonesia. Tahun peroleh sesuai yang teman-teman peroleh. Lalu kemudian jumlah. Untuk keterangan kita tidak perlu pilih. Lalu kita klik simpan. Setelah kita mengisi 5 poin ini, kita kembali ke menu induk. Kita ke poin K, pernyataan. Untuk status SPT saya adalah status SPT nihil. Di sini kita checklist pernyataan dengan menyadari sepenuhnya. Kemudian kita klik bayar dan lapor. Ini kita tutup saja pemberitahuannya. Kemudian kita dialihkan ke tanda tangan dokumen. Tanda tangan pembayaran pajak, kita masukkan kata sandi penandatanganan, yaitu kata sandi akun Kortes kita. Lalu kemudian kita melakukan konfirmasi tanda tangan. Oke, sudah sukses. Kita kembali ke halaman pembuatan konsep SPT. Di sini untuk status SPT saya sudah disampaikan. Dan saya sudah mendapatkan email dari DJP terkait bukti penerimaan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.